Hai Sobat Nawikrama TV. Di penghujung 2024, Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan yang mengejutkan tentang arah baru pemerintahannya. Salah satu anggota Badan Pengatur Jalan Tol, BPJT, dari unsur pemangku kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahannya untuk menghentikan sejumlah proyek strategis nasional, PSN, yang merupakan warisan pembangunan dari era pemerintahan Presiden Jokowi. Namun jangan khawatir, karena menurut Sony, PSN yang akan dihentikan adalah proyek-proyek yang sama sekali belum berjalan. Artinya PSN yang sudah berjalan atau sedang dalam tahap studi kelayakan akan tetap dilanjutkan. Lantas, proyek-proyek PSN apa saja yang akan ditunda oleh Presiden Prabowo? Mari kita tunggu informasi lebih lanjut untuk kejelasannya. Sebelum membahas proyek-proyek strategis nasional PSN yang ditunda oleh Presiden Prabowo, ada baiknya kita memahami alasan dibalik keputusan tersebut. Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebelumnya meninggalkan warisan besar berupa 218 proyek dan 15 program PSN dengan nilai investasi mencapai triliunan rupiah. Di penghujung masa jabatannya, Presiden Jokowi bahkan menambah 16 PSN baru dengan nilai lebih dari 1.200 triliun rupiah. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat konektivitas dan perekonomian nasional. Namun warisan ini juga membawa tantangan besar. Pemerintah harus menghadapi hutang jatuh tempo sebesar 3.748,24 triliun rupiah selama periode 2025 hingga 2029 yang menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal untuk melanjutkan seluruh PSN sekaligus memenuhi janji-janji kampanye, seperti program makan siang gratis dan peningkatan ketahanan pangan melalui program food estate. Dengan tantangan yang cukup berat, arah prioritas pembangunan di bawah Presiden Prabowo diperkirakan akan bergeser. Berbeda dengan pemerintahan Jokowi yang fokus pada pembangunan infrastruktur besar, seperti kereta api dan proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, pemerintahan Prabowo akan lebih selektif dalam meneruskan PSN. Evaluasi ketat terhadap manfaat dan relevansi strategi setiap proyek menjadi langkah penting bagi kabinetnya. Hal ini juga didorong oleh kritik terhadap sejumlah PSN yang dinilai memiliki analisis biaya dan manfaat yang kurang jelas. Dengan anggaran negara yang terbatas, pemerintahan Prabowo lebih memprioritaskan proyek yang memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur pendukung pariwisata atau pengembangan industri manufaktur. Sementara itu, proyek-proyek yang dianggap tidak mendesak atau hanya menguntungkan pihak swasta kemungkinan besar akan dihentikan dengan alasan yang dianggap cukup kuat. Pemerintahan Presiden Prabowo memutuskan untuk menunda sejumlah proyek strategis nasional, PSN, yang dinilai tidak menjadi prioritas. Salah satu PSN yang ditunda adalah proyek jalan tol. Salah satu proyek besar yang harus ditunda pelaksanaannya adalah Tol Puncak, dengan panjang 51,8 km. Tol ini direncanakan membentang dari Caringin hingga Cianjur, terhubung dengan Tol Bogor, Ciawi, Sukabumi. Awalnya, proyek ini diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan parah di kawasan Puncak, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Namun proyek ini harus ditunda karena statusnya belum sepenuhnya siap. Selain itu, Tol Kulon Progo Cilacap juga termasuk dalam daftar proyek yang ditunda. Tol ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas antara daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Penundaan tidak hanya terjadi pada proyek jalan tol di Pulau Jawa, tetapi juga pada beberapa proyek tol di Pulau Sumatera yang masih dalam tahap studi kelayakan atau perencanaan awal. Sebagai contoh, Tol Puncak diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 25 triliun rupiah dengan 5 seksi pembangunan. Seksi pertama sepanjang 11,6 km saja diperkirakan menelan biaya konstruksi sebesar 3,1 triliun rupiah. Biaya yang sangat besar. Ini menjadi salah satu alasan penundaan, terutama karena proyek tersebut masih berstatus tentatif dan belum sepenuhnya diprakarsai oleh pemerintah. Menurut Sony Sulaksono Wibowo dari Badan Pengatur Jalan Tol, BPJT, kelayakan proyek ini belum dievaluasi secara menyeluruh, termasuk dari sisi minat investor swasta. Selain itu, keterbatasan ruang fiskal pemerintah juga menjadi pertimbangan utama. Fokus anggaran pemerintah saat ini lebih diarahkan pada proyek-proyek yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian, seperti food estate dan infrastruktur pendukung pariwisata selain PSN.
infrastruktur transportasi seperti jalan tol proyek strategis nasional, PSN di bidang pariwisata juga tidak luput dari pengkajian ulang. Salah satu proyek pariwisata yang sedang dipertimbangkan untuk ditunda adalah pengembangan Pantai Indah Kapuk 2, PIK 2, sebuah proyek garapan Agung Sedayu Group. PIK 2 dirancang sebagai destinasi wisata pantai tropis di atas lahan seluas 1.775 hektar di pesisir utara Jakarta. Proyek ini mencakup fasilitas wisata berstandar internasional, seperti kawasan rekreasi marina dan resort kelas dunia. Namun dari seluruh kawasan PIK 2, hanya area wisata pantai yang diakui sebagai PSN, sementara bagian perumahannya tidak termasuk. Penundaan proyek ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, proyek ini dinilai tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, RT/RW, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Sebagian besar kawasan, sekitar 1.500 hektar, masuk dalam area hutan lindung yang statusnya belum diubah menjadi hutan konversi atau hak penggunaan lain. Kedua, pengembangan proyek ini tidak mendukung 4 prioritas utama PSN di era Presiden Prabowo, yaitu swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan perlindungan lingkungan seperti pembangunan giant seawall. Mengingat tantangan fiskal yang terbatas, proyek ini perlu dikaji ulang, terutama dalam hal relevansinya terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Keputusan akhir mengenai status PSN, proyek ini akan ditentukan oleh Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Perekonomian dalam waktu dekat. Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Prabowo memutuskan untuk menghentikan sejumlah proyek strategis nasional, PSN, pada 2025 mendatang. Keputusan ini dipastikan akan membawa dampak terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Di satu sisi, penghentian proyek-proyek yang belum berjalan dapat membantu mengurangi beban anggaran negara. Dana yang tadinya dialokasikan untuk proyek tersebut bisa digunakan untuk program prioritas lain yang lebih mendesak, seperti ketahanan pangan dan pengembangan industri manufaktur. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran dan memastikan bahwa investasi publik memberikan manfaat ekonomi yang maksimal. Namun di sisi lain, penundaan PSN juga membawa potensi dampak negatif. Salah satunya adalah penurunan daya saing nasional akibat terbatasnya infrastruktur. Selain itu, penundaan ini dapat memperburuk kesenjangan pembangunan antar wilayah serta menghambat konektivitas, yang pada akhirnya berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo perlu melakukan evaluasi menyeluruh terkait dampak dari penundaan ini. Selain itu, diperlukan strategi alternatif untuk meminimalkan efek negatif yang mungkin timbul. Dengan langkah yang tepat, pemerintah dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap berjalan dan pemerataan pembangunan di Indonesia tetap terjaga. Selain memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia, penundaan beberapa proyek strategis nasional, PSN, oleh pemerintahan Presiden Prabowo juga memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika sosial dan politik di tanah air. Sebagai contoh, penundaan beberapa PSN mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa. PKB dukungan ini menunjukkan adanya kesepahaman di kalangan koalisi pemerintah mengenai pentingnya efisiensi anggaran di tengah tantangan ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia. Anggota Komisi 5 DPR RI dari PKB, Sujatmiko menegaskan bahwa keputusan Presiden untuk menunda proyek-proyek besar merupakan langkah strategis. Hal ini bertujuan untuk memprioritaskan program-program utama, seperti program makan bergizi gratis yang membutuhkan alokasi dana besar. Namun langkah ini juga menuai kritik dari pihak oposisi. Mereka berpendapat bahwa penghentian PSN dapat mengurangi peluang kerja di sektor konstruksi dan memperlambat pembangunan infrastruktur strategis yang dianggap penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.